Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Gita Najwilayali, NIM 1822322, mahasiswa semester 4, Sistem dan Teknologi Informasi, Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Multimedia. Pada UTS kali ini terdapat 3 materi yang dibahas, yaitu tentang sampling and quantization, signal handling, dan juga algoritma kompresi. Pada soal nomor 1, dibahas mengenai sampling and quantization. Anda memilih TV dengan layar OLED 4K. Jika TV tersebut menggunakan subsampling 420, berapa bitrate yang diperlukan supaya layar dapat menampilkan video dengan refresh rate 60 fps? Nah, diketahui kita memiliki resolusi TV sebesar 4K yang jika dipikselkan yaitu berada pada sekitar 380 kali 2160 pixel. Kemudian refresh rate-nya itu 60 fps atau 60 frame per detik dan disampling dengan subsampling 420. Di sini karena belum ada keterangan mengenai berapa jumlah bit yang digunakan untuk menyimpan warna, maka kita asumsikan bahwa bit depth-nya adalah sebesar 8 bit per channel. Kemudian kita hitung jumlah pixel per frame-nya ada 380 kali 2160, yaitu sekitar 8.294.400 pixel. Kemudian kita mengenal dulu apakah itu subsampling 420. Jadi subsampling ini basically adalah teknik mengurangi jumlah data chrominance yaitu CB atau CR, B untuk dominant blue dan CR untuk red, agar ukuran filenya bisa menjadi lebih kecil. Nah di sini chrominance yang berwarna ini yang mengandung informasi warna, sedangkan luminance adalah yang mengandung informasi kecerahan. Kemudian kenapa kita kita mengurangi chrominance daripada luminance? Karena mata manusia lebih peka terhadap kecerahan apabila dikurangi, sehingga untuk meminimalisasi hal itu kita hanya mengambil chrominance saja untuk diperkecil resolusinya. Nah, pada subsampling dengan teknik 420 ini kita mengambil 4 pixel secara horizontal sebagai acuan. Kemudian dari 4 pixel tadi kita ambil 2 informasi warna yaitu yang CB dan CR, dan hanya diambil 2 pixel secara horizontal. Kemudian 0 berarti untuk baris vertikal berikutnya tidak ada informasi warna tambahan. Artinya warna untuk 4 pixel di dua baris tersebut terbagi informasi warna yang sama. Nah, ini direpresentasikan pada ilustrasi berikut. Jadi pada secara horizontal sebenarnya kita memiliki 4 warna, kemudian kita hanya ambil 2 warna yang diduplikat pada 2 baris horizontal. Kemudian kita kembali ke soal, kita hitung jumlah data per pixel dengan subsampling 420. Jadi Y-nya tadi 8 bit per pixel, CB-nya 8 bit per pixel menjadi 2 bit per pixel, dan CR-nya 8 bit untuk 4 pixel jadi 2 bit per pixel. Jadi totalnya yang luminance masih utuh 8, terus ditambah 2 dari CB dan juga 2 dari CR sebesar 12 bit. Kemudian kita hitung bit per frame, yaitu jumlah bit dalam satu frame. Kita tadi sudah menentukan jumlah pixel per frame-nya, kita kalikan dengan jumlah bitnya yaitu menjadi sebesar 99.532.800. Kemudian kita hitung bitrate-nya atau bit per detik. Kita gunakan, karena kita memiliki resolusi 60 fps, maka hasil dari bit per frame tadi dikali 60 frame per second sebesar 5.900.000. Kemudian kita ubah dalam satuan Mbps dan kita dapat sekitar 5.971 Mbps atau 5,972 Gbps. Kemudian pada soal kedua, kita diminta untuk membuat encoding string menggunakan algoritma Huffman. Buatlah data string yang berisi 5 karakter pertama nama depan ditambah dengan karakter strip STI, strip STI, strip ITB, dan akan dikompresi menggunakan algoritma Huffman coding. Jadi kita akan mengambil 5 karakter pertama dari nama, kemudian kita menjawab soal dari nomor 1 sampai 10.
Nah, karena masih kita, maka saya mengambil 5 karakter depan menjadi dan string yang akan kita encoding itu adalah anggi, strip sti, strip stay, strip itb. Kemudian untuk melakukan algoritma Huffman coding, kita perlu untuk menghitung frekuensi dari setiap karakter. Di sini karakter A frekuensinya 1, M1, G2, I4, strip 3, S2, T3, E1, B1, dan total frekuensinya ada 18. Kemudian kita membuat Huffman tree dari jumlah frekuensi tersebut, kita urutkan dari atas ke bawah dari yang terbesar ke frekuensi terkecil. Kemudian kita akan menjumlahkan masing-masing dari frekuensi terkecilnya. Jadi kita akan menjumlahkan dari frekuensi terkecil yang paling bawah yaitu EB, kita jumlahkan menjadi 2, kemudian AN juga kita jumlahkan masing-masing menjadi 2. Kemudian di tahap berikutnya kita memiliki frekuensi 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2, dan kita juga jumlahkan masing-masing frekuensi 2-nya. Dan kita memiliki 4, 4, 3, 3, 2, 2. Kita jumlahkan terus hingga kita menemukan satu angka yang paling besar. Kemudian untuk menentukan binary code dari Huffman tree ini, kita telah dari pohon yang paling atas atau parent atau yang paling kanan. Kemudian kita beri penomoran menggunakan binary. Untuk yang atas atau kiri kita beri angka 0. Kemudian untuk yang bawah atau kanan kita beri kode 1. Kemudian kita bisa lihat step by step-nya seperti ini. Kita juga perlu membuat garis-garis seperti ini agar kita bisa memastikan bahwa path yang kita tentukan untuk menentukan masing-masing karakter ini benar. Kemudian dari pohon tersebut saya menentukan Huffman code yaitu A1000, N1001, G010, I11, strip 000, S011, T001, E1010, dan B1011. Kemudian kita menghitung rata-rata panjang bit dari setiap karakter. Jadi cara menghitungnya adalah kita mengalihkan frekuensi dengan panjang kodenya. Misalkan A dengan Huffman code 1000 berarti panjang kodenya adalah 4, dikali frekuensi 1 berarti 1. Dan dari tabel ini kita lihat bahwa kita memiliki sigma frekuensi sebesar 18 dan juga sigma frekuensi kali panjang kode yaitu 42. Sehingga rata-rata panjang bitnya adalah 42 dibagi 18 yaitu sebesar 2,33 bit. 2,33 bit. Kemudian kita hitung ukuran total bit dari hasil kompresi. Jadi karena di soal disebutkan bahwa string asli terdiri dari 1000 karakter, maka dan jika distribusi frekuensinya sesuai dengan tabel yang saya buat, maka kita bisa menghitung ukuran total bit kompresi dengan cara mengkalikan antara jumlah karakter dikali rata-rata panjang bit. Jumlah karakter 1000 dikali rata-rata panjang bit 2,33 yaitu 2330 bit. Kemudian kita hitung rasio kompresinya dengan membagi antara ukuran asli per ukuran kompresi. Ukuran aslinya tadi kita memiliki 1000 karakter dikali 8 bit per karakternya menggunakan asumsi. Jadi sama dengan 8000 sehingga rasio kompresinya adalah 8000 dibagi 2330 sama dengan 3,434 dibulatkan. Nah, karakteristik dari Huffman coding ini sendiri memiliki beberapa keuntungan dan juga kelemahan atau keterbatasan. Keuntungannya diantaranya Huffman coding ini efektif untuk mengompresi data dengan distribusi frekuensi karakter yang tidak merata, sehingga mengurangi ukuran file. Dan juga algoritmanya cukup sederhana dan cepat untuk diterapkan pada teks dan data yang memiliki frekuensi karakter yang bervariasi. Tapi keterbatasannya, dia tidak optimal untuk data dengan distribusi frekuensi karakter yang sangat merata,
dan tidak cocok untuk file yang sudah terkompresi, misalnya gambar atau audio yang sudah terkompresi dan memiliki file yang lebih kecil. Dan juga proses kompresi dan dekompresi memerlukan overhead, yaitu penyimpanan yang besar dalam menyimpan token Huffman atau tabel frekuensinya. Dan yang terakhir kita akan mencoba mengencoding string ANGI strip STI strip stay strip ITB dengan menggunakan tabel Huffman code yang sudah saya buat, sehingga encodingnya adalah sebagai berikut. Namun kita juga akan mencoba bagaimana caranya kita mendecode dari Huffman code menjadi string. Jadi yang pertama kita akan mulai dari bit yang pertama, kemudian diambil satu persatu dari kiri ke kanan, dan kita cocokkan dengan tabel Huffman code yang ada. Dan jika bit-bit yang diambil cocok di salah satu kode, kita ubah menjadi karakter. Misalnya 100 cocok dengan karakter A, maka kita ambil stringnya karakter A, kemudian reset dan ulangi dari bit selanjutnya. Sehingga didapat dari sini string dari kode Huffman tersebut, yaitu anggia strip STI strip stay strip ITB. Soal berikutnya yaitu tentang signal sampling. Diberikan tangga nada C mayor, Do sama dengan 261,6 Hz, Re, Mi, Fa, dan seterusnya. Sudah diberikan data masing-masing frekuensinya. Dan kita akan melakukan sampling dengan dua mode, yaitu yang pertama dengan frekuensi 800 Hz dan yang kedua B dengan frekuensi 1000 Hz. Kemudian kita tentukan apakah terjadi aliasing di mode A maupun mode B, dan kita harus menjelaskan secara musikal apa yang terjadi ketika terjadi aliasing tersebut. Kan kita dimakan menggunakan program Python atau MATLAB. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa itu aliasing. Jadi aliasing ini adalah fenomena ketika uh, frekuensi samplingnya tidak lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimumnya, sehingga nanti yang terjadi ketika sudah disampling, sinyal analog tersebut tidak bisa direpresentasikan dengan baik ke sinyal digital dan terlipat menjadi frekuensi yang lebih rendah, sehingga nanti nada suara yang dihasilkan terdengar tidak sama dari sinyal analog aslinya. Nah, yang mempengaruhi aliasing ini kita analisis dengan menggunakan teorema Nyquist-Shannon yang menyatakan bahwa Nyquist rate itu harus besar, frekuensi sampling harus lebih besar dari 2 frekuensi maksimumnya. Nah, kita lihat ada masing-masing mode. Yang pertama ada mode A dengan 800 Hz, maka Nyquist-nya yaitu 800 dibagi 2 sama dengan 400 Hz. Maka nada yang lebih dari 400 Hz akan mengalami aliasing. Kita lihat dari tabel berikut, maka yang mengalami aliasing adalah nada dari La Si Do, La dengan 440 Hz, Si dengan 493,88 Hz, dan Do tinggi dengan 523,25 Hz. Kemudian, jika kita menggunakan mode B, maka Nyquist rate-nya yaitu 1000 per 2 sama dengan 500 Hz, sehingga nada di atas 500 Hz akan mengalami aliasing, yaitu Do tinggi dengan 523,25 Hz. Kemudian kita akan melihat misalnya bagaimana jika suatu nada mengalami aliasing. Apakah nada yang dihasilkan masih sama dan apa akibatnya untuk musisi atau pengguna. Dan kita akan memutar contoh hasil audio dengan dua mode sampling rate pada nada La 440 Hz dan kita akan lihat apa yang terjadi. Jadi kita akan menggunakan sampel nada La yaitu sebesar 440 Hz. Misalkan kita sampling dengan frekuensi sampling yang jauh lebih besar yaitu 10.000 Hz, maka bisa kita lihat sinyal yang dihasilkan dan juga titik-titik dari downsampling ini itu akan lebih halus, sehingga nanti nada digital, sinyal digital yang dihasilkan cukup sesuai dengan sinyal analog aslinya. Di sini saya menggunakan MATLAB untuk membuat ilustrasi terjadinya sampling 10.000 Hz ini. Kemudian kita lihat apabila sinyal 440 Hz disampling dengan frekuensi 800 Hz. Karena arah
Nyquistnya hanya 800 bagi 2 itu 400, maka yang terjadi dalam samplingnya tidak rata, tidak sehalus yang sebelumnya, sehingga sinyal yang dihasilkan juga patah-patah dan ini terjadi aliasing. Beberapa frekuensi yang lebih tinggi terlipat ke frekuensi yang lebih rendah, sehingga kurvanya tajam seperti ini. Kemudian pada sampling 1000 Hz, kita bisa lihat bahwa kurva yang terbentuk memang lebih masih tajam, tapi sedikit lebih halus daripada yang disampling dengan 800 Hz. Di sini memang 1000 Hz, Nyquistnya berarti sekitar 500 Hz, memang lebih besar daripada 440, tapi marginnya masih terlalu kecil untuk menghasilkan sinyal digital sampling yang lebih halus. Namun, tetap dia sudah bisa menangkap frekuensi 440 Hz, sehingga walaupun kurvanya masih tajam, tapi tetap lebih baik daripada sampling 800 Hz tadi. Kemudian kita analisis apakah nada yang dihasilkan masih sama, tentu saja tidak. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, pada sampling rate 800 Hz, yaitu dia kurang dari 2 kali 440, akibatnya terjadi aliasing. Frekuensi yang kita dengar bukan 440 Hz lagi, tapi frekuensi yang lebih rendah. Kemudian untuk sampling rate 1000 Hz, memang 1000 lebih besar daripada 880. Tetapi marginnya masih terlalu kecil untuk membuat sinyal sampling yang sehalus sinyal aslinya. Tapi memang tetap lebih baik daripada frekuensi sampling 800 Hz. Kemudian, apa akibatnya untuk musisi atau pengguna? Yang pertama, tentu saja melodi jadi tidak akurat. Nada salah dan musisi akan mendengar nada lain yang tidak sesuai. Biasanya, karena dia mengalami folding, maka akan menjadi frekuensi yang lebih rendah atau nada yang lebih rendah. Pada kasus nada La sebesar 440 Hz tadi, jika disampling dengan fs 800 Hz, akan menghasilkan sinyal sampling yang sudah terfolding di sekitar 360 Hz, yang mendekati nada C crash. Kemudian instrumen bisa terdengar false atau out of tune. Dan untuk pengguna biasa, bisa saja kita mendengar suara yang aneh, cempreng atau berubah tidak seperti nada aslinya. Dan musik bisa rusak jika proses sampingnya salah. Kemudian kita membuat kode MATLAB untuk menghasilkan file wave yang memutar audio di sampling 800 Hz dan juga di sampling 1000 Hz. Dan ketika kita dengarkan, pada frekuensi 800 Hz sampling rate terjadi aliasing berat dan suara terdengar lebih rendah. Seperti frekuensi yang dihasilkan seperti terdengar di rate 360 Hz. Dan pada 1000 Hz sampling rate masih kurang aman sebenarnya. Tapi suara 440 Hz masih bisa terdengar, walaupun ada sedikit distorsi atau suara yang tidak sebersih sampling rate tinggi seperti 10.000 Hz. Masih belum sepenuhnya terdengar seperti nada aslinya, tapi tetap lebih baik dari 800 Hz. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih.